Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang reaksi pembakaran, bukan? Nah, dalam reaksi pembakaran kita belajar tentang reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Lalu pada minggu ini kita akan belajar tentang termokimia. Setelah kalian mempelajari tentang materi termokimia, kalian diharapkan mampu menjelaskan hukum kekekalan energi, menjelaskan sistem, lingkungan, energi, serta kalor, menentukan perbedaan macam-macam sistem, menjelaskan entalpi dan perubahan entalpi, membedakan reaksi eksoterm dan endoterm, serta menjelaskan dan menuliskan persamaan termokimia dan diagram energi. Sebelumnya, pada saat absensi, saya sudah mengirimkan gambar orang yang sedang makan, lalu saya bertanya pertanyaan seputar orang yang sedang makan. Seperti apa fungsi kita makan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu energi, apa energi itu bisa dilihat, dan pernahkah kalian mendengar tentang asas kekekalan energi? Mungkin salah satu jawaban dari kalian menjawab, mengapa kita perlu makan? Karena dengan kita makan, kita mendapatkan yang namanya energi. Nah, energi tersebut dapat kita gunakan untuk beraktivitas pada kegiatan kita sehari-hari. Nah, apakah energi itu bisa dilihat? Coba, menurut kalian energi itu bisa dilihat tidak? Ya, benar. Jadi energi itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, coba kita lihat gambar ini. Ini merupakan gambar orang yang sedang menggunakan koyo. Nah, bagaimana sih rasanya kalian pada saat menggunakan koyo saat mengalami sakit gigi atau nyeri punggung? Jadi kulit yang ditempeli dengan koyo itu akan terasa hangat atau panas. Jadi koyo akan bekerja efektif mengurangi rasa nyeri. Selain lebih efektif meredam rasa nyeri, efek samping yang ditimbulkan oleh koyo itu lebih kecil dibandingkan dengan kita meminum obat yang ditelan. Koyo hanya digunakan untuk pemakaian luar. Jadi kenapa kenapa pada saat kita menggunakan koyo itu terasa panas? Karena koyo mengandung metil salisilat atau kapsaisin. Mekanisme kerjanya dalam meredakan rasa nyeri itu dengan interaksi antara senyawa kapsaisin tadi dengan neuron atau sel saraf. Hasil interaksi tersebut masuk ke dalam membran sel dan memberi sinyal ke otak sehingga terjadi reaksi eksoterm yang meresap pada rasa nyeri. Sehingga rasa nyeri nanti akan berangsur-angsur hilang. Nah, pada pembelajaran termokimia nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang yang namanya reaksi eksoterm. Nah, jadi pada pembelajaran termokimia itu mempelajari tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor maupun kerja. Perpindahan energi itu melibatkan ada lingkungan dan sistem. Nah, sistem itu terdiri dari 3 jenis, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Dalam termokimia, nanti kita akan mempelajari semua pokok bahasan ini. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari termokimia? Termokimia, kalau dipisahkan menurut suku kata itu berasal terdiri dari termo dan kimia. Termo sendiri yang kita tahu itu panas, sedangkan kimia itu ilmu yang mempelajari sifat serta perubahannya, serta materi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Bidang kajian dalam termokimia itu ada 2. Ada hukum kekekalan energi dan ada hukum pertama termodinamika. Hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan
tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, ketika kita membakar kayu. Nah, ketika kayu dibakar, dihasilkan sejumlah kalor. Kalor yang dihasilkan kayu yang terbakar mengakibatkan keadaan sekitarnya menjadi panas. Namun, ketika api sudah padam, keadaan akan menjadi normal kembali. Jadi, kalor yang dihasilkan pada pembakaran kayu bukannya hilang, tetapi diserap oleh molekul-molekul udara atau benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, kita lanjut ke hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika yang berbunyi, jumlah total energi dalam alam semesta itu konstan atau tetap. Jadi hukum pertama termodinamika ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi yang sudah dibahas tadi. Nah, jadi dalam termokimia, nanti kita akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Sistem merupakan reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar atau di sekitar sistem. Nah, jadi sistem tadi kan artinya itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sistem sendiri itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sistem terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka itu jika terjadi pada sistem tersebut jika terjadi perpindahan materi dan pertukaran maksudnya perpindahan energi dan pertukaran materi. Pada sistem tertutup jika terjadi perpindahan energi tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Jadi pada sistem tertutup itu hanya terjadi perpindahan materi saja, sedangkan pertukaran materinya tidak terjadi. Pada sistem terisolasi, jika tidak terjadi perpindahan energi maupun pertukaran materi. Nah, ketiga sistem tersebut bisa digambarkan pada gambar yang tertera. Ada gambar gelas kimia, ada gambar gelas Erlenmeyer yang ditutup dengan sumbat, lalu ada gambar termos. Nah, gambar yang gelas kimia itu merupakan gambaran dari sistem terbuka. Karena pada gelas kimia itu terjadi perpindahan energi serta pertukaran materi. Pada gelas Erlenmeyer yang ditutup oleh sumbat, hanya terjadi perpindahan energi dan tidak terjadi pertukaran materi. Pada termos itu menggambarkan sistem terisolasi. Pada sistem terisolasi yang digambarkan oleh termos, itu tidak terjadi perpindahan energi maupun pertukaran materi. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ada di slide. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sistem, sekarang kita bahas tentang lingkungan. Apa sih lingkungan? Jadi lingkungan itu merupakan hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Kita langsung masuk contohnya aja ya. Contohnya itu campuran larutan NaOH atau natrium hidroksida dan HCl atau asam klorida. Nah, dari sini kita bisa menentukan sistemnya itu apa, serta lingkungannya itu apa. Nah, sistem dari gambar tersebut adalah larutan NaOH dan larutan HCl. Sedangkan lingkungannya merupakan gelas kimia, suhunya, suhu sekitar, serta tekanan udara pada saat pencampuran larutan tersebut. Nah, lalu ada contoh yang kedua, yaitu ada segelas air. Nah, di sini kita bisa tentukan bahwa sistemnya adalah air, sedangkan lingkungannya adalah gelas, tekanan, serta suhu yang ada di sekitarnya. Latihan soal. Jika sepotong pita magnesium kita masukkan ke dalam larutan asam klorida, maka pita magnesium akan segera larut atau bereaksi dengan HCl, disertai pembebasan kalor yang menyebabkan gelas kimia tempat reaksi itu berlangsung beserta isinya menjadi panas. Coba kalian sebutkan sistem dan lingkungan pada situasi tersebut. Jadi ini untuk latihan soal ya. Nah, dalam termokimia juga dibahas tentang entalpi. Jadi entalpi berasal dari kata Yunani yang berarti jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap.
Entalpi atau yang disimbolkan dengan huruf H besar dirumuskan sebagai jumlah energi yang terkandung dalam sistem dan kerja. Jadi entalpi itu dapat diperoleh dari penjumlahan energi dan kerja. Nilai energi suatu materi itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanyalah perubahan energi. Nah, begitupun dengan entalpi. Jadi entalpi itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur itu perubahannya, perubahan entalpi yang disimbolkan dengan simbol delta H. Perubahan entalpi bisa kita dapat dari selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan atau reaksi. Transfer atau pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor atau kerja. Nah, apa sih yang namanya apa sih kalau itu apa sih kerja itu? Jadi menurut hukum termodinamika pertama, energi dibagi menjadi dua, yaitu kalor dan kerja. Nah, perbedaan dari kalor dan kerja itu, kalau kalor itu energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat adanya perbedaan suhu. Sedangkan kerja merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain selain dalam bentuk kalor. Tanda untuk kalor dan kerja ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang menerima kalor, maka Q akan bertanda positif. Yang kedua, sistem yang membebaskan kalor, maka Q akan bertanda negatif. Yang ketiga, sistem yang melakukan kerja, maka W akan bertanda negatif. Dan yang terakhir, sistem yang menerima kerja, maka W akan bertanda positif. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di sampingnya, di samping slide. Lalu ada yang namanya energi. Nah, dalam termokimia kita juga belajar tentang energi. Jadi energi adalah kapasitas sistem untuk melakukan kerja. Jadi dalam termokimia itu ada yang namanya energi dalam atau disimbolkan dengan huruf E besar. Jadi energi dalam merupakan total energi kinetik dan energi potensial yang ada di dalam sistem. Sama seperti halnya entalpi, energi juga tidak bisa diukur. Yang bisa diukur itu perubahannya, perubahan energi. Perubahan energi disimbolkan dengan delta E. Nah, delta E itu didapatkan dari penjumlahan antara kalor dan kerja. Latihan soal lagi. Suatu reaksi eksoterm mempunyai perubahan energi sebesar minus 90 kJ. Sistem melakukan kerja minus 5 kJ. Maka jumlah kalor yang dibebaskan atau Q reaksi adalah, nah kalian bisa cari kalor dengan rumus yang tadi. Menggunakan rumus perubahan energi sama dengan kalor ditambah kerja. Nanti yang dicari kalornya. Dalam konsep termokimia, reaksi dibagi menjadi dua, yaitu eksoterm dan endoterm. Eksoterm merupakan reaksi yang melepas kalor dan energi. Reaksi eksoterm adalah kejadian di mana panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Pada reaksi eksoterm, perubahan entalpinya kurang dari 0, maka dari itu delta H-nya akan bertanda negatif. Pada suhu awal reaksi eksoterm lebih kecil dibandingkan dengan suhu akhir, sehingga terjadi kenaikan suhu. Contoh reaksi eksoterm yaitu reaksi pembakaran karbon. Contohnya, reaksi pembakaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, bisa dilihat di sini reaksi pembakaran karbon ditambah oksigen menjadi CO2. Nah, jadi reaksi eksoterm itu merupakan perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Lalu reaksi endoterm berarti kebalikan dari reaksi eksoterm. Jadi reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor dan energi, yang merupakan kejadian di mana panas diserap oleh sistem dari lingkungan. Jadi pada reaksi endoterm, perubahan entalpi lebih besar daripada 0, lebih besar dari 0. Sehingga delta H-nya akan bertanda positif. Suhu awal pada reaksi eksoterm lebih besar
dibandingkan dengan suhu akhir, sehingga terjadi penurunan suhu. Contoh reaksi endoterm, contohnya itu reaksi penguraian H2O. Bisa dilihat di slide reaksinya. Jadi tadi reaksi endoterm merupakan perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Latihan soal. Coba kalian sebutkan masing-masing dua contoh reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari, serta penjelasan singkat. Singkat aja, kenapa sih reaksi yang kalian tuliskan itu digolongkan sebagai eksoterm atau endoterm? Apa karena penurunan suhu atau kenaikan suhu atau yang lainnya? Diagram tingkat energi. Jadi di sini ada diagram tingkat energi reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, bisa dilihat dari reaksi endoterm, yang di atas itu adalah produknya, sedangkan yang di bawah itu reaktannya. Nah, kebalikannya pada reaksi eksoterm, produknya ada di bawah. Nah, seperti yang sudah kita tahu, produk itu berada di sebelah kanan, atau kalau pada persamaan reaksi, produk itu berada di sebelah kanan setelah tanda panah, sedangkan reaktan itu berada di sebelah kiri sebelum tanda panah. Jadi, jika reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm, maka produknya akan ditaruhnya di atas. Nanti produknya apa? Nanti reaktannya baru ditaruh bawah. Sebaliknya dengan eksoterm, berbanding terbalik dengan eksotermnya. Langsung contoh latihan soal tentang diagram termokimianya. Diagram tingkat energi maksudnya. Jadi kalian gambar diagram tingkat energi untuk reaksi tersebut. Jadi pertama kalian tentukan dulu nih, ini reaksinya eksoterm atau endoterm. Nah, setelah itu baru gambarkan diagram tingkat energi berdasarkan gambar yang di slide tadi. Nah, lalu ada yang namanya persamaan termokimia. Jadi yang kita tahu itu ada yang namanya persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia itu kan biasa saja kan, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di termokimia ini juga mempunyai persamaan. Nah, bedanya dengan persamaan biasa, persamaan termokimia itu mengikut sertakan perubahan entalpinya di belakang persamaan reaksi. Contoh, pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Kata dibebaskan itu menyatakan bahwa reaksinya itu tergolong eksoterm. Oleh karena itu, delta H-nya akan bermuatan negatif, negatif 286 kJ. Untuk setiap mol air, itu untuk 1 mol air yang terbentuk. Persamaan termokimianya menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H-nya sama dengan minus 286 kJ. Nah, koefisien O2 yang setengah itu berasal dari penyetaran reaksi ya, sudah kalian pelajari waktu kelas 10. Nah, kalau yang dibutuhkan itu 2 mol air, maka kalian tinggal kalikan 2 saja. Semuanya dikali 2. Termasuk perubahan entalpinya pun dikalikan 2, delta H-nya dikalikan 2. Jadi jika koefisien reaksinya itu dikalikan 2, maka delta H-nya juga harus dikalikan 2. Nah, latihan soal. Untuk menguraikan 1 mol amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen, diperlukan kalor sebesar 46 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Nah, jadi kalian tentukan dulu nih, ini merupakan reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, sekian pemaparan materi tentang termokimia. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar pada Google Classroom. Nah, jangan lupa juga kalian kerjakan latihan soal. Ada 5 latihan soal pada video ini. Kerjakan, lalu tugasnya kerjakan 5 latihan soal itu, serta kalian rangkum. Atau kalian, apa yang kalian dapatkan pada saat menonton
video ini gitu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.